Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ngaisom selaku Kepala UPT SD Negeri Ponggok 1, yang terhormat Ibu Binti Nuriroh selaku JKP Angkatan 10 Kabupaten Blitar, serta Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah UPT SD Negeri Ponggok 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang ketiga kalinya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, yang kelima penutup, dan dilanjut dengan kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif. Untuk acara selanjutnya, yang pertama adalah pembukaan. Agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan umum kitab. Laul Fatihah. Menginjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang dari Bapak Kepala UPT SD Negeri Ponggok 1 kepada Bapak Ngaisom dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pemateri diseminasi Ibu Binti Nuriro SPD selaku CGP Angkatan 10, Bapak Ibu peserta diseminasi disiplin budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita semua manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah limpahan nikmat yang diberikan pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah di UPT SD Pondok 1 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diseminasi yang kami hormati, di sini pada hari ini kita selenggarakan diseminasi dalam rangka memenuhi tugas CGP, yaitu Bu Binti Nuriro yang pada siang hari ini nanti akan sebagai pemateri utama. Tentunya harapan dari kami selaku kepala sekolah dengan adanya diseminasi pada siang hari ini, nanti Bapak Ibu semua setelah menerima materi-materi tentang budaya positif yang diselenggarakan di UPT SD Pondok 1, nanti harapan dari kami, harapan dari pemateri nanti Bapak Ibu semua dapat menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah ini. Tentunya selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan disiplin positif yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Tentunya nanti dengan adanya diseminasi pada siang hari ini, harapan CGP juga nanti akan lebih mantap lagi. Mantap nih Bapak Ibu guru ya. Jadi tujuan itu diharapkan nanti di samping bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, nanti juga akan bermanfaat bagi anak-anak. Bapak Ibu terkait dengan apa tujuan diseminasi pada siang hari ini, harapan kami seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian nanti tentang CGP, mudah-mudahan Bu Binti nanti bisa menularkan dari Bapak Ibu guru, terutama untuk UPT Pondok 1, segera untuk memotivasi beliau sehingga Bapak Ibu semua tertarik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali acara kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Sebelum kami menutup, marilah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan di UPT Pondok 1 pada jam ini saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mason. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Askori. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli Al-Fatihah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fi ni'amah wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
sahhil umurana umurad dini wa dunya wal akhirah. Allahumma hassil jami'a maqasidana maqasidad dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asnawi. Untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu penutup. Di sini saya selaku pembawa acara pada siang hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara inti yaitu diseminasi kepada Ibu Binti, kami persilakan. Terima kasih. Saya izin berdiri ya, Bapak Ibu. Bapak, Mbak izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dalam acara diseminasi disiplin positif di sekolah yang diselenggarakan di UPT SD Negeri Ponggok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Binti Duliro, saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Tetap sedanten ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya agar kita tidak tegang, kalau kita bicara soal disiplin, maka mesti dalam benak kita, disiplin ini mesti kaitannya karo aturan yang kudu dijalankan, nggih. Kita ice breaking dulu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Berdiri dulu. Kita bisa berdiri dulu. Oke. Kita kalau masa nonton dulu ya. Nanti begini ice breakingnya. Kita tepuk-tepuk seperti biasa ya. Jadi begini, saya contohkan dulu. Tepuknya begini. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Itu ya? Oke, sudah bisa semua? Oke, kita coba. Sedia tepuk? Siap. Tepuk semangat. Dan, ding ding ding, dung dung dung. Dan, ding ding ding, dung dung dung. Baiklah. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi G. Ini adalah salah satu dari materi dari tugas modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya saya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Mangke panjenengan jawab setuju atau tidak setuju. Oke. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju jenengan atau tidak setuju? Bagaimana? Bu Putri mungkin setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Bu Ika? Setuju. Setuju. Bu Lilis? Tidak setuju. Tidak setuju. Pak Agus? Setuju. Baiklah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Berarti kompak ya hari ini setuju. Oke, kita lanjut. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi
belajar anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, baiklah. Kita nanti tahu apakah jawaban kita nanti benar apa salah, setuju dan tidak. Kita lanjut dulu. Berbicara mengenai budaya positif, tentunya itu bukan hal yang baru, tetapi apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di lembaga tempat kita mengajar, ngoten nggih. Untuk konsep kunci budaya positif, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan nih Bapak Ibu, bapak pendidikan kita. Yang pertama mengenai bahwa murid itu adalah bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing dan mereka itu unik dengan bakat yang mereka bawa. Kemudian setiap anak memiliki budi pekerti juga yang tentunya berbeda. Kemudian tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kalau kita nanam jagung, apakah mungkin akan nanti tumbuhnya padi, Bapak Ibu? Nggak mungkin ya. Berarti kalau kita nanamnya jagung, pasti nanti akan tumbuh. Itulah kodrat sebagai guru. Kalau anak didik kita itu kita ibaratkan jagung, ya nanti kita bawa pelan-pelan dia juga akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Nggak mungkin akan kita rubah disulap bus. Anak ini malah jadi padi. Nggak mungkin ya? Nah, terus selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi seorang murid itu harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir yaitu kita harus sebagai guru itu berpihak kepada anak sesuai dengan tumbuh kembangnya tadi. Itu adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, saya ada permainan lagi. Coba nanti berpasangan ya dengan teman satu bangku. Cobalah buka namanya ya. Nah, permainannya saya bacakan atau mungkin ada yang bisa membantu saya membacakan permainannya. Monggo, Bulita. Monggo dibacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, terima kasih Bulita. Nah ya, kita mulai permainannya ya. Seperti yang sudah dibacakan Bulita, monggo sekarang panjenengan dengan partner panjenengan di samping panjenengan atau di belakang panjenengan bergantian ya, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Silakan kepala tangan panjenengan, yang satu merayu
Boleh dengan cara membujuk, menghardik, diintimidasi atau bahkan dimarahi ya. Atau dengan menggoda juga boleh. Agar kepalan tangan teman Anda tadi terbuka. Coba piye? Iki kok berhasil ora sing berhasil pakai oleh remote. Coba yuk sekarang monggo. Ya, oleh dibuat nanti. Satu saja. Ya, satu saja. Teman yang sebelahnya mencoba untuk membuka. Monggo, coba yuk. Boleh memaksa, boleh. Boleh dengan cara yang baik atau mungkin bersama nih. Ini ada uang. Coba buka kepala Anda. Ada yang ada? Oh, ya nanti ada ribet. Oh, ada yang berhasil? Ada. Ya, Bu Ika dan Bu Sri. Sebentar. Bu Citra, Bu Citra itu tidak berhasil membuka. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba, sebenarnya aku saya dimana sopo? Monggo. Bu Melina. Jenengan tadi menggenggam ya? Iya. Kok sampai nggak kena dibuka kancane? Sebenarnya apa tadi yang jenengan pikirkan sih jenengan gedung enggak opo kok nggak oleh dirayu bahkan kalau berusaha dipantau ini lo nggak dibuka kepala tangannya. Nah, monggo Bu Melina diceritakan. Pastinya kan sesuatu yang berharga dalam hidup kita ya. Kalau sampai dirayu dengan apapun yo bangga tak gedung iki tek kuwo gitu kan kasarannya. Coba monggo. Iya, terima kasih. Ini tadi saya pernah membayangkan menggenggam sebuah kunci sepeda motor yang dimana untuk sepeda motor ini kan sangat berarti buat saya. Dari segalanya anak nomor sekian penting ini kunci motor Karena tuh. ini kan untuk bekerja, Oke. kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Melina. Oke. Siapa lagi tadi yang tidak berhasil? Nih, monggo Pak Gus. Oh, takut ini ada apa ini ya? Kalau yang berhasil aja ya sekarang monggo. Buka tadi berhasil membuka genggaman tangan dari Bu Putri. Kira-kira apa ya tadi yang digenggam? Monggo. Terima kasih. Tadi saya sempat membujuk Mbak Bu Putri Dengan untuk bujukan. membuka tangannya dan beliaunya langsung membuka karena saya iming-imingi tak kasih uang. Oh iya. Oke, ternyata iming-imingnya Bu Ika berhasil ya. Tepuk tangan untuk Bu Ika dan Bu Putri. Terima kasih. Kira-kira kalau boleh tahu tadi apa yang digenggam Bu Putri? Ternyata Bu Putri menggenggam sesuatu sebenarnya sangat berat. Mungkin Bu Putri ingin sharing ya kepada Bu Ika nyok. Tak buka, aku wangono iki piye carane iki. Oke, baiklah. Terima kasih. Panjenengan sudah melaksanakan cobalah buka ini tadi ya. Sebenarnya apa sih maknanya dari permainan ini tadi? Nah ini pertanyaannya ada di sini. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Dan selanjutnya seperti ini ya. Nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira yang memegang kontrol siapa? Siapa? Diri kita sendiri. Arepe dibuka arep ora, lek aku ora ya tangga tak gedhe dhewe. Oh ternyata aku diningi-ningi duit, aduh iki aku butuh uang. Kayak ini masalahku ini kudu tak sharing ya wis lah tak bukain biar temanku tahu, siapa tahu nanti bisa membantu. Seperti itu ya. Berarti intinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang akan datang tergantung pada diri kita sendiri. Just tepuk tangan untuk panjenengan. Lanjut ya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan
Mungkin nama mboten niki ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira ben bocahe ora nakal tak hukum. Pernahkah panjenengan seperti itu? Pernah? Untuk mendisiplinkan pernah? Pernah nggih. Nanti setelah kita belajar budaya positif dengan nyesel. Tahu menghukum ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini. Untuk perubahan paradigma teori kontrol. Selanjutnya, psikiater dan pendidik William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Berikut ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini kita memaknai bahwa apapun yang dilakukan murid, tidak hanya murid kita, kalau melakukan suatu kesalahan menurut orang lain, pasti kita punya tujuan, okay? Kita punya maksud di balik apa yang kita lakukan. Betul begitu Bapak Ibu? Pasti, ya, pasti ada dasarnya. Yang kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Tadi seperti yang sudah panjenengan laksanakan, bujuk kancane agar mau membuka kepala tanah tadi, itu termasuk dalam kontrol panjenengan. Ingin mengontrol orang lain. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Semakin kita kontrol murid, semakin murid akan tergantung. Ada yang seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Piye to awakmu iki mengiki sampean wis terlambat. Terus melakukan kesalahan lagi. Kita itu memancing bendeknya merasa bersalah. Ternyata sikap yang seperti itu, penguatan karakter yang seperti itu adalah membuat atau menuju pada identitas yang gagal. Untuk ilustrasi selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini kalau dengan memaksa. Saya lebih dewasa, saya berhak pada anak kecil. Tak perso, kamu harus jadi seperti yang saya inginkan. Ternyata akan terbentuk di kemudian hari adalah permusuhan. Mungkin nanti si anak ingat, oh iya dulu aku sama doa pernah dikasari, pernah mungkin diomeli atau apapun, pasti dia akan selalu ingat. Apapun kejadian dia yang dia merasa tidak nyaman, pasti dia akan ingat. Seperti juga kita, misal waktu SD kita berbuat salah, terus kalau bapak ibu guru nih dihukum sesuatu sehingga akan pernah kita lupakan. Selain hukuman juga mungkin ucapan. Sangat penting bapak ibu. Ucapan yang kita keluarkan akan selalu diingat oleh anak didik kita. Entah itu ucapan yang baik, bahkan sangat mungkin yang diingat itu adalah ucapan yang tidak baik atau yang negatif. Seperti itu. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Untuk stimulus respon itu bedanya itu realitas atau kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon. Kalau untuk teori kontrol, ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda.
Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau untuk teori kontrol, semua perilaku adalah memiliki tujuan. Entah itu salah, entah itu benar di mata kita, tetapi menurut orang lain pasti itu memiliki tujuan. Itu untuk teori kontrol. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Tidak ada kata kalah. Kira-kira panjenengan untuk ini stimulus respon apakah teori kontrol yang tertanam di benak panjenengan yang menjadi pilihan panjenengan lebih baik untuk stimulus respon atau teori kontrol kira-kira? Yang mana Bapak Ibu? Lebih berpihak kepada stimulus respon atau teori kontrol? Mana? Oh, teori kontrol. Oke. Sip. Pelan-pelan ya. Nah, ini disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin sejauh ini kita masih berpikir demikian di Bapak Ibu, bahwa disiplin itu adalah usaha orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan untuk mencapai tujuan yang mulia. Padahal arti dari disiplin sendiri adalah belajar. Kita lanjut. Disiplin positif atau disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa permintaan atau perintah orang lain. Itulah disiplin. Jadi muncul dan itu ada niat dari dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki berapa dimensi Bapak Ibu? 6 ya, antara lain. Nah ini sudah hafal di luar kepala ini panjenengan ya. Lanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini ya, nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya untuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk yang selanjutnya, kalau ini profil pelajar Pancasila, kalau ini dari Ibu Primary Years Program. Sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau long life guidance and life skills, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah kebajikan universal. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Kalau mereka berbuat salah, itu ternyata mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa sebenarnya kebutuhan dasar dari anak? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Jadi kalau kita ataupun anak didik kita melakukan kesalahan berdasarkan teori nilai-nilai kebajikan universal, berarti anak atau murid tersebut belum memenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa saja dia kurang kasih sayang, bisa dia kurang bebas, mungkin ada tekanan di rumah, atau kurangnya kebutuhan dasar kesenangan, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa langsung menilai anak ini nakal, tidak bisa. Pasti dalam nakalnya si anak, si murid ada alasannya, ada sebab musababnya. Di sini ada kasus. Kalau mendengarkan suara saya saja nanti jenuh, nggih. Monggo Bu Citra dibacakan nggih. Untuk nanti kita berpikir bersama-sama nggih untuk apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak dalam kasus ini. Monggo Bu Citra dibacakan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti yang dijabarkan di atas. Oke, terima kasih Bu Citra. Sama-sama. Tepuk tangan untuk Bu Citra. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, kita identifikasi bersama. Kira-kira kasus yang terjadi pada Bimo, seorang anak TK ini, dia kira-kira kebutuhan dasarnya yang kurang apa kira-kira? Monggo. Pak Gun? Kebebasan. Bu Yayu? Kebebasan. Ada yang mengidentifikasi selain kebebasan? Kesenangan. Ada lagi? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ternyata jawaban dari satu masalah beraneka ragam ya.
ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu juga pikirannya nggak hanya fokus ke satu masalah saja. Ini mungkin ada penyebab-penyebab lain. Alhamdulillah sudah sedikit terbuka ya untuk budaya positifnya. Monggo kita buktikan kebenarannya. Ternyata apa sih kebutuhan dasar yang kurang dari BIMO? Nah, ternyata BIMO kurang kesenangan. Kebutuhan dasar akan kesenangannya masih kurang ternyata. Mungkin di TK dia terlihat liar atau nggih Bapak Ibu, melari ke sana ke sini, bahkan gurunya pun sulit untuk mengontrol. Ternyata mungkin dia di rumah ada masalah. Dia tidak bisa merasa senang ketika di rumah. Mungkin ada masalah dengan orang tuanya, mungkin ada masalah apapun, kita tidak tahu. Tetapi ternyata dia ini membutuhkan kesenangan. Sebagai seorang guru, sudah merupakan kewajiban kita untuk memenuhi 5 dasar tadi yang harus terpenuhi oleh anak agar dia berkembang sesuai dengan kodratnya. Caranya bagaimana? Ya kita telusuri. Cahininya apa? Anak ini kenapa? Setiap di sekolah dia senangnya lari-lari ke sana ke sini tidak terkontrol. Kita selidiki. Kita cari tahu, oh ternyata ini penyebabnya. Kita tangani, kita ajak ngobrol mungkin, kita saling sharing dengan anak ini, kita ajak ngobrol biar dia merasa senang, biar dia itu merasa dihargai di sekolah juga. Mungkin dengan seperti itu kita bisa memenuhi 5 dasar kebutuhan anak tadi yang berupa kesenangan. Selanjutnya, nah ini tadi ya, monggo Bu Wati bisa dibacakan kasusnya. Ini sama sebenarnya, tapi mungkin tingkahnya yang berbeda ya. Bimo sekarang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo sebagai berikut. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ya, terima kasih Bu Wati. Nah, ini Bimo lagi yang ternyata ya artisnya hari ini. Nah, Bimo ini seperti tadi, terus kemudian dia itu mengucapkan, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, dari kalimat ini, identifikasi panjenengan sesuai dengan kebutuhan dasar yang mungkin kurang dari Bimo kira-kira apa? Cinta dan kasih sayang. Ada yang lain mungkin? Penguasaan. Kita lihat ya, apakah cinta dan kasih sayang ataukah penguasaan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Bimo dengan mengatakan kalimat ini. Nah, ternyata penguasaan, aku hebat kan, dia merasa hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku, berarti dia berusaha ingin menguasai gurunya. Ayo bu guru, kempong aku mayu rene, ayo kempong, aku mayu rono, ayo kempong. Nah, seperti itu adalah yang diinginkan Bimo ternyata. Selanjutnya, Bimo seorang anak TK selalu berlari seperti tadi tapi dia mengucapkan kalimat yang beda lagi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini yang diucapkan Bimo. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bimo? Betul sekali, cinta dan kasih sayang ya. Pelan-pelan dia mulai memahami apa kebutuhan anak. Baiklah, kita lanjutkan untuk teori motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi eksternal. Untuk motivasi untuk mendapat imbalan dari orang lain itu juga motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal. Eksternal itu dari luar, namanya X, pasti dari luar ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada lagi, coba panjenengan
identifikasi lagi. Apakah tindakan guru ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Panjenengan saged nanti mengingat-ingat nggih, kalau bawa catatan kecil bisa menulis untuk mengingat-ingat jawaban panjenengan. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada siswa terlambat ke sekolah, kemudian diberi tugas oleh gurunya atau tindakan gurunya yaitu mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut panjenengan termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pertama hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Hukuman ya. Nanti kita lihat. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke, nanti kita lihat. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat, kebetulan di sini ada guru olahraga loh, panjenengan mangke leheru oleh hukuman atau konsekuensi kira-kira dari Pak. Nah, ini dia. Mencatat 100 kali itu ternyata sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman. Push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian itu juga hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket saat pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Kok panjenengan sakit membedakan itu hukuman, itu konsekuensi, nopo kira-kira? Ini kan sama-sama juga toh? Lari mengelilingi lapangan basket ini juga. Kok beda? Ada yang bisa menjelaskan? Ribon, Bu Yayu, monggo. Kan saat itu waktu pelajaran PJOK Waktu itu pelajaran PJOK, jadi kalau ini dianggap konsekuensi ya. Kalau ini karena dia terlambat terus mengelilingi lapangan, jadi dia dapat hukuman. Setuju Bapak Ibu semua? Betul sekali jawaban panjenengan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Berarti panjenengan sudah memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kira-kira lebih baik yang hukuman maupun konsekuensi Bapak Ibu? Yakin Pak Bun? Enggak mau ketemu lagi. Mudah-mudahan kita akan selalu jadi guru yang bukan menghukum, nggih? Amin. Kita lanjutkan. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sakit rasanya dihukum. Kalau untuk konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi seperti dicontohkan tadi. Menumpahkan air atau menyobekkan kertas teman, dia ganti, berarti itu adalah konsekuensi atas tindakan yang sudah dia lakukan, bukan suatu hukuman. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit Pak Gun, ternyata ya, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Bapak Ibu pernah menghukum muridnya? Ingat-ingat, jujur nih, pernah? Hati-hati loh nggih, nanti lihat muridnya sakit hati bahaya. Mulai sekarang mungkin masih mau menghukum murid-muridnya lagi? Mudah-mudahan tidak
lagi ya, setelah kita mempelajari ini. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Beda kalau hukuman itu jangka waktunya panjang dan bahkan mungkin akan selalu diingat seumur hidupnya. Kalau konsekuensi hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan, malah benci dengan kata-kata disiplin, malah benci ingin melaksanakan suatu disiplin. Mergo lek disiplin iki mesti aku kok dihukum. Dalam benak anak-anak pasti tertanam seperti itu. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, dia jadi tahu, paham. Oh ini loh makna disiplin, bahwa kalau saya berbuat salah dan guru itu masih kasarannya ngerteni ya, salahnya itu pasti ada berbuat salah pasti ada tujuan dibalik itu atau ada alasan. Dia jadi tahu menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman bersifatnya paksaan, dipaksa. Kamu harus push up 15 kali mergo kamu nggak pakai sepatu hitam. Harus. Nah, itu dipaksa. Padahal anak itu mesti nggak mau kan ya kalau dihukum. Siapapun yang dihukum pasti tidak mau. Panjenengan mau dapat hukuman? Kecuali nama. Ya mau ya, saya juga nggak mau dapat hukuman. Terus kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Untuk hukuman adalah konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan sendirinya nggak usah dimarahi setiap hari, anak akan patuh pada peraturan. Kalau dia sering dihukum, dia pasti malah akan menyembunyikan kesalahannya dan tidak mematuhi peraturan. Untuk hukuman itu pasti akan marah-marah, marah nek bulusi nesu nek buyayu bengok nek. Terus hukuman itu membuat rasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Bapak Ibu, ternyata nih segitu dalamnya arti satu kata hukuman untuk anak-anak, bahkan mungkin untuk diri kita sendiri juga pernah mendapatkannya, pernah merasakannya. Kalau konsekuensi itu hanya kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya untuk sementara. Wes yo wes, bar mari ngono lali lupa, mudah dilupakan kalau untuk konsekuensi. Tetapi akan belajar, anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan dengan sendirinya. Ini untuk hukuman. Konsekuensi ada lagi restitusi. Wes opo neh di kalimat ini restitusi. Pernah dengar kata restitusi Bapak Ibu? Pernah ya? Pasti sudah pernah dengar karena ini tidak asing lagi kalau di PMM. Saya yakin Bapak Ibu setiap hari membuka PMM dan menemui kata restitusi ini. Seperti ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang tadi, untuk hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi atau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi, memang harus terjadi dan menjadi apa ya? Kalau salah harus menanggung kesalahan, seperti itu ya kasarannya. Kalau untuk restitusi itu adalah merupakan pilihan. Pilihan piye iki? Sampean pilih piye iki konsekuensi tindakanmu? Pilih ini apa pilih ini? Jadi ada musyawarah, diomongne api-api. Tidak harus kamu melakukan kesalahan, hukumanmu adalah ini. Tidak seperti itu. Jadi ada pilihan. Kemudian untuk restitusi yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Lek hukuman iki mengkae jangka waktunya tidak nyamannya yang panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyamannya itu dalam waktu singkat. Kalau restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Di sini sudah sangat jelas ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa diterima? Berarti sing anti sing pundi? Oh, matanya. Nanti kita lihat lagi selanjutnya. Tak cekel restitusi. Oke.
Lanjut ya. Nah, ini tadi 5 kontrol posisi guru. Ternyata kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik punya 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, mengawasi seren, tiba-tiba kayak penari baling, jegrek. Tidak seperti itu. Yang kelima yaitu posisi kontrolnya sebagai manajer. Coba panjenengan lebih memilih yang mana kira-kira dari kelima posisi kontrol ini? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Monggo. Sebagai teman, pilih sebagai manajer. Ada lagi? Bu Lucy sebagai apa? Memilih posisi kontrol yang seperti apa? Penghukum. Gue salah. Nyapu lapangan. Betul, Bu Lucy baik. Yang mana Bu Lucy? Teman ya. Baiklah. Kalian juga senang. Saya juga senang menjadi teman. Kita lihat. Posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dari ucapan ya, sakit rasanya di hati ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kalau bahasa Jawa titenono lek ora manut aku. Titenono wis kata-kata ya. Wong Blitar titenono mesti keluar kata-katanya ya. Yang kedua, berkata kamu selalu saja salah. Biasanya lek penghukum ki lek omong harus suwe-suwe meletak-letak ngoten nggih. Kemudian yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Lek ora teko telat mesti carry dhewe. Nah, seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sebagai seorang penghukum. Bocah iki kudu dihukum ben manut aturan, ben manut aku, ben dadi cah apik lah. Dengan dalih ben dadi cah apik. Wong kita enggak ngerti kita apik apa enggak. Betul ya, Bapak Ibu? Lanjut. Untuk 5 posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Bu Lucy lagi nih, Bu Lucy ini kalau suruh suara lembut jagonya Bapak Ibu. Lembut, lemah lembut seperti wajahnya. Gemulai nggih, walem nih. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Diucapkan dengan lembut, ben bocah ngrasa krot-krot, aduh, aku salah. Bahkan muridnya nangis diem gurune. Yes. Nangis, yes. Gitu ya. Terus yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tapi dengan nada yang lembut. Piye to leng. Ayo Pak Dewa. Kalau kata Pak Dewa wis ra pinter gitu. Mungkin sapa gurune ya aku dhewe. Oke. Untuk yang selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, didendeni. Iki wis kunci mujarab. Lek wong tuamu ngerti piye? Karena mungkin dalam benak kita anak di sekolah nakal belum tentu anak di rumah nakal, ngoten nggih? Kalau anak di rumah enggak nakal terus di sekolah nakal, berarti tadi kurang apa Bapak Ibu? Kurang memenuhi kebutuhan dasarnya tadi berarti ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Itu adalah 5 posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, tadi panjenengan ada
yang memilih menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Aku enggak menyakiti muridku, aku deh enggak disakiti. Bu Citra, jangan sampai aku disakiti, jangan sampai menyakiti. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sebagai teman, CS lah ya, baik-baik sama muridnya, dan muridnya ya baik sama kita. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Intinya ya bangga mempengaruhi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Namanya Pak Dewa ini siswanya kelas 6 baik. Kepencet karo dia semi. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini deleng-deleng cara basa Jawane dendel-dendel. Nah, iki wis tau tak bantu. Lek ora dibantu Pak Guru apa iso Pak Guru dhisik rene. Lah, itu posisi teman seperti itu, nggih. Untuk yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Bertindak kayak dewa peri. Ya, segala masalah murid diatasi oleh Bu Guru. Nah, inilah posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Tak pikir Pak Dewa koncoku bener podo ae. Tak pikir Bu Wati yo guruku sing apik dhewe ternyata sama aja. Nah, malih gampang nesu-nesu kata Pak Guru. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Pernah mengalami seperti ini Bapak Ibu? Sing diulang mek manute karo wali kelasnya mungkin pernah merasakan seperti itu? Anak kelas 3 itu loh, kok manute mek karo Bu Yuyun? Ya, Pak nanti dia gelem. Mungkin pernah ya seperti itu? Piye rasanya? Guru yang lain kira-kira kecewa, sakit hati? Jangan. Hati mek sanggup disakiti. Jangan di Bapak Ibu. Kita lanjut. Sebagai posisi kontrol memantau. Bagaimana ini? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi pengawas. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, ayo peraturannya apa? Diingatkan. Peraturannya apa? Mungkin dia melanggar. Peraturannya apa yang sudah kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ditanya muridnya. Guru sebagai pemantau itu seperti itu, ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Guru sebagai pemantau itu ada muridnya. Misal murid A kesalahannya ini, jadi ditulis. Kayak kok dihelingne, lek wayah siswane melakukan kesalahan diwaca imam geradak. Kayak rentetan kesalahan. Kayak arep belanja ning mall. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi seorang guru ini punya catatan-catatan kriminal siswane nggih. Punya buku hitam, kalau enggak buku merah nggih, biasanya. Misal A, kesalahannya iki, kok lek si A berbuat salah nek bukan nek kitab e. Iki lho kesalahanmu seperti itu. Lanjut ya. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi terakhir atau manajer yaitu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini kepekaan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nanti kita musyawarah ya dengan murid. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang dibuat. Apakah kamu meyakininya? Mungkin sudah membuat suatu kesepakatan kelas bersama. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi dikembalikan kepada siswanya. Nah, ini kita ada kasus. Nanti panjenengan verifikasi posisi kontrol seperti apa yang ditunjukkan guru tersebut. Oke, monggo dicermati. Mungkin Bu Lutfi bisa membantu membacakan untuk kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Jadi kasus ini adalah permasalahan guru matematika dan juga wali kelas 8 ya, sakit terus digantikan oleh Bu Eni. Nah, ini ada lanjutannya, monggo Bu Lutfi. Ini lanjutan ceritanya ya. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Terima kasih Bu Lutfi. Nah Bapak Ibu, dari kasus pertama ini, yaitu tadi ada Vivi dan Natali tidak menghormati guru pengganti Bu Eni. Peh duduk gurune, dekne nggak mau patuh. Bagaimana ini kira-kira?
untuk sikap Bu Eni dan Bu Santi ya, itu beliau bertindak sebagai posisi kontrol apa kira-kira? Bu Eni meminta Vivi untuk minta maaf kepada Bu Santi minta Vivi dan Natali minta maaf kepada Bu Eni. Kira-kira posisinya sebagai apa ini ya? Apa? Ada tadi Bu Eni juga sempat bilang ayolah bantu ibu, tolonglah. Berarti dia sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman, manajer, teman ya kalau kita lihat kata-katanya. Nah ini, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Tolong bantu ibu ya. Nah ini dari kata-kata ini berarti Ibu Eni memposisikan beliau sebagai teman. Oke. Untuk kasus kedua ini, nah Ibu Deni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Kemudian ada siswanya namanya Fajar, itu tidak memperhatikan. Pada waktu disuruh mengerjakan, dia yo malas-malasan maju ke depan. Sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam. Terus Bu Dani bilang, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah ini kata-kata dari Bu Guru. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira sikap Ibu Dani ini sebagai apa ya Bapak Ibu? Kalau dilihat dari kata-kata yang diucapkan oleh Ibu Dani, teman lagi ya. Ayolah, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, kira-kira Fajar ini kok malas-malas di sekolah apa di kelas tidur-tiduran. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan? Kira-kira yang belum terpenuhi. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apakah kurang kasih sayang? Apa butuh kesenangan? Atau butuh apa? Kira-kira apa ya? Fajar ini? Kesenangan ya. Dia mungkin merasa jenuh di kelas. Dia pengen merasa senang, makanya dia malas di kelas, tidur-tiduran. Pernah seperti itu murid Bapak Ibu? Neng kelas megur, kadang dolanan, delongok dan sebagainya. Pernah ya? Berarti ada. Itu berarti dia kurang kebutuhan dasar kesenangan, mungkin ya. Kemudian dari kasus, dari dua kasus tadi ada yang menanyakan keyakinan kelas bahwa Natali dan Vivi ya, tadi kasusnya Natali dan Vivi, bahwa mereka sebenarnya sudah membuat suatu keyakinan kelas, tetapi tidak dilaksanakan. Maka dari itu mereka ingin menebus kesalahan mereka dengan membuat kesepakatan kelas ya, dengan tema kesepakatan kelas tadi. Nah, sebenarnya apa sih kesepakatan atau keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Mengapa kira-kira Bapak Ibu nyapa kok kalimatnya keyakinan atau kesepakatan kok bukan peraturan? Kira-kira kenapa? Deng dong, waktunya habis. Kita lanjut. Nyapo, kenapa? Kita kupas. Kok tidak keyakinan ya? Kok keyakinan? Kok tidak peraturan seperti itu? Nah, ternyata ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gusserl tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah ini ternyata Bapak Ibu G, kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan?
kelas, karena keyakinan itu dibuat bersama-sama. Nah, ini kemarin saya mencoba juga membuat keyakinan kelas di kelas 1. Nah, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam kalimat positif, jadi anak-anak pun menerimanya juga dengan positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga sekolah atau warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Jadi setiap anak berhak untuk mengeluarkan idenya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang baik untuk diri anak sendiri dan juga untuk semuanya. Jadi dua arah Bapak Ibu, tidak hanya dari pihak guru saja yang membuat suatu keyakinan atau peraturan yang harus ditaati atau kesepakatan, tapi dari anak juga dilibatkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misal tahun ajaran ini sudah membuat keyakinan kelas seperti ini. Terus tahun ajaran baru kita tanyakan kepada murid baru kita, anak-anak, apakah mungkin ada tambahan ataukah ada ide kalian yang bisa kalian utarakan untuk membuat keyakinan kelas agar kondisi kelas kita menjadi kondusif, mungkin seperti itu. Jadi kita tawarkan ya, tidak serta-merta guru kilo peraturan 51 datang duduk diam wis dadi patung kabeh murid nang kelas. Muridnya obah didik salah, omong didik salah, ambekan kuwi lho iso disalahne karo gurune, nggih. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas boten. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama, disepakati bersama, bahkan nanti ditandatangani oleh anak-anak juga. Nah, ini kira-kira kalau peraturan itu seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalimat keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu apa nggih? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Napa? Disiplin. Nggih. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghargai. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, nggih. Dilarang melakukan kekerasan. Mungkin kasih sayang ya dengan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa ini? Ini banyak sekali ini ya. Di pikiran panjenengan banyak sekali bintang-bintang opo kayak. Kita lihat nanti. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kira-kira apa ini? Disiplin ya? Atau menjaga kesehatan mungkin ya, bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira apa itu? Kebajikan yang dituju. Nah, ini ternyata nggih Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Sudah ngambil, dibaca di sini, tidak serta-merta ditinggal, tetapi dikembalikan ke tempatnya, itu termasuk dalam nilai kebajikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang menggunakan narkoba, itu merupakan kebajikan untuk kesehatan. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Mungkin berlari-lari anak-anak bisa jatuh, ngoten nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Dan kalimatnya dalam bentuk kalimat negatif menjadi positif. Jadi kalimatnya kalimat positif ya. Nah, contoh kalimat negatifnya bisa jangan berlari di kelas atau koridor, diubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Jangan, itu tidak menggunakan kata itu. Tapi diganti, jangan berlari, berarti anak-anak harus berjalan.
Tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, ditinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keempat, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas mempersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, ditempel yang di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini video yang saya buat. Sampai kepada anak-anak menandatangani keyakinan kelas yang dibuat. Ada curah pendapat, menulis di post-it ini apa yang ingin ditulis. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti mudah-mudahan panjenengan juga bisa mempraktekannya, membuat keyakinan kelas di kelas panjenengan masing-masing atau bahkan di lembaga panjenengan. Nah, ini tadi ya, untuk membuat keyakinan kelas itu perlu masukan dari murid, ada curah pendapat, mengubah kalimat menjadi positif, kalimat negatifnya ya, terus menandatangani hasil kesepakatan. Kemudian ini keyakinan kelas yang sudah kami buat, ini tanda tangannya anak-anak. Ini bisa ditempel di dinding ya, ditempel yang mudah diingat. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini adalah restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu apa kira-kira? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas bisa dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Kita mengembalikan atau menstabilkan identitas anak dulu, biar dia tidak merasa takut ataupun enggan berbicara mengakui kesalahan. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan, tuh ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi ditanya alasannya, saya punya alasan melakukan itu, pasti punya alasan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara lain selain mungkin dia mengejek temannya, ada cara lain nggak selain mengejek temannya, biar temannya itu tidak merasa sakit hati? Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat kepada anak waktu kita menanyakan keyakinan. Terus pertanyaan saya, bolehkah segitiga restitusi ini urutannya diolah alik mungkin? Apakah bisa Bapak Ibu menurut panjenengan? Apakah memvalidasi tindakan yang salah dulu, kemudian menstabilkan identitas, diolah alik? Apakah menurut panjenengan seperti itu boleh? Betul ya? Nah, jadi untuk segitiga restitusi ini harus urut Bapak Ibu. Terus juga harus segera dilaksanakan setiap urutannya. Mungkin menstabilkan identitas hari ini, terus validasi tindakan yang salah masih besok lusa, tidak. Ini jenenge mengulur-ulur waktu ya. Jadi harus segera diselesaikan saat itu juga. Kasarannya ben enggak basi masalahnya ya, jek anget-anget cara berita jek
to date. Nah, ini menstabilkan identitas itu bagaimana? Nah, ini kalimatnya mungkin berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Inilah kalimat-kalimat positif yang bisa diucapkan ketika kita menstabilkan identitas anak. Orang langsung gebrek meja, biar, oh salah, kamu harus seperti ini, tidak. Jadi dengan kata-kata yang seperti ini, kata-kata atau kalimat yang positif, sehingga anak juga akan merasa dia dihargai. Karena dia pasti punya alasan mengapa dia berbuat salah. Yang selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa diucapkan, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harus kita lontarkan kepada anak didik kita. Jadi kita gali kemauan mereka itu sebenarnya apa? Mereka berbuat salah itu alasannya apa? Nah, kita luruskan di sini menggunakan segitiga restitusi. Ini ada lagi kasus seperti tadi ya. Kasusnya Bu. Nah, tadi ada kasus. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kebetulan ini di kelas 1. Dan ini ya, nanti bisa dilihat, ada link di Google Drive-nya ada. Seperti ini. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi, mengenai hukuman, konsekuensi. Mungkin ada yang ditanyakan? Pas? Sudah gamblang semua ini? Kira-kira mau jadi apa ya saya ini guru? Posisi kontrol apa yang sebaiknya saya lakukan? Kira-kira yang terbaik dari yang baik 5 posisi kontrol guru tadi apa Bapak Ibu? Berarti menjadi seorang manajer ternyata. Kalau menjadi seorang manajer itu misal mau kembali ke apa ya, tingkatan di bawahnya itu masih menjadi seorang pemantau. Tapi kalau jenengan memposisikan sebagai seorang teman, nanti ceklek titik jenengan mesti balik atau ke belakangnya nanti sebelum menjadi teman tadi apa? Penghukum ya atau apa tadi? Bisa penghukum, bisa membuat rasa bersalah. Jadi 5 kontrol tadi kan penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau Anda merasa gagal menjadi manajer, setidaknya Anda bisa menjadi pemantau. Tapi kalau posisinya sebagai teman, kalau Anda gagal menjadi teman, pasti nanti Anda akan menjadi seorang guru yang posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Lebih buruk lagi, jenengan akan menjadi posisi penghukum. Nah, jadi paling baik diterapkan adalah sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadi manajer yang baik untuk semua murid-murid kita nih Bapak Ibu. Amin. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa apa yang saya paparkan cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhir sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.